Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Hazami dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 6B. Baik, saya akan mempresentasikan materi yang pertama. Hubungan pendidikan dan kemerdekaan pada masa penjajahan dan kemerdekaan. Sejak manusia diciptakan pertama kali, ia tidak lepas dari pendidikan. Untuk itu, pendidikan merupakan suatu yang mesti ada dalam hidup dan kehidupan. Dan ia adalah way of life, sesuatu jalan hidup manusia. Ada asumsi dalam arti pendidikan merupakan persoalan hidup dan kehidupan serta seluruh proses hidup dan kehidupan manusia. Sejarah mencatat bahwa pendidikan Islam di Indonesia telah berjalan dengan masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, pra-kemerdekaan. Jika dilihat dari perjalanan sejarah, pendidikan di Indonesia tidaklah pondok. Dari masa penjajahan Belanda dan Jepang sudah dapat terlihat bagaimana sistem pendidikan di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, sistem pendidikan yang dijalani ada garis pemisah antara sekolah Eropa dan sekolah Rumi. Lalu masa kemerdekaan, bangsa Indonesia dapat menentukan sistem dan tujuan pendidikan nasionalisnya sendiri. Dalam perjalanan ada perubahan mulai dari kurikulum hingga tujuan pendidikan. Selanjutnya, bab kedua yaitu keberadaan demokrasi HAM dan civil society dalam pendidikan nasional. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu damos berarti rakyat dan krasion yang bermakna kekuasaan. Sedangkan menurut Jack Daniel, HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Sedangkan civil society berarti sebagai masyarakat madani, yaitu sebuah tatanan masyarakat yang mengedepankan toleransi, demokrasi, dan beradab. Demokrasi pendidikan. Wujud dari demokrasi pendidikan adalah dengan memberikan kesempatan yang sama pada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah sesuai dengan kemampuan. Peran pendidikan dalam upaya menjadikan civil society. Dalam ilmu politik, konsep civil society telah memulai dikembangkan oleh para filsafat sejak zaman Yunani klasik. Lalu bab selanjutnya yaitu kultur good government lewat pendidikan atau budaya pemerintahan yang baik. Kebudayaan menjalin 3 pengertian. Yang pertama, good government sebagai konsep tentang tatanan pemerintahan yang baik, tidaklah terlepas dari pendidikan terwujudnya good government dalam kehidupan bernegara. Merupakan refleks kondisi masyarakat yang mendukung terlaksananya good government. Kondisi masyarakat yang siap dan mendukung tidak terlepas pula dari budaya yang ada dalam masyarakat. Budaya masyarakat berkembang karena adanya pendidikan. Lalu ketika good government dalam perspektif demokrasi, maka good government pada dasarnya merupakan hasil dari masyarakat atau sekitarnya. Cerminan dari masyarakat, demokrasi sebagai sesuatu sistem pemerintahan diangkat sebagai sistem pemerintahan mereferensikan sifat-sifat yang bermasyarakat. Berkaitan buruknya masyarakat akan menentukan baik tidaknya kinerja pemerintahan.
Kalau pemerintahan kita korupsi, tidak tidak efisien misalnya, harus diletakkan dalam konteks masyarakat, bahwa itu semua merupakan cerminan dari masyarakat itu sendiri. Lalu yang selanjutnya, faktor penting yang menghubungkan antara masyarakat dan pemerintahan adalah kultur politik masyarakat pada umumnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.